Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga sudah menonton video-video di channel YouTube Fisik Education. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman semuanya. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberkasan CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, yang pertama kita memberi nama pemberkasan 1. Nah, di sini tiba saatnya pemberkasan. Nah, referensi utama yang Bapak Ibu gunakan untuk pemberkasan ini adalah pada Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018. Nah, di sana ada beberapa lampiran terkait dengan pemberkasan untuk CPNS dan ASN dan P3K tahun 2021. Nah, BKN menerapkan pemberkasan digital, artinya semua berkas dilakukan secara online. Pastikan dokumen yang disyaratkan P1 di-scan dengan maksimal ukuran 200 KB per dokumen, rapi, terbaca dengan mudah, dan yang di-scan adalah dokumen asli, bukan berkas dokumen legalisir. Jadi Bapak Ibu semuanya harus diperhatikan nih, bahwa ukuran file untuk per dokumen itu adalah maksimal 200 KB. Kemudian dokumen yang di-scan harus rapi, terbaca, dan jelas. Dan yang di-scan itu adalah dokumen asli, bukan berkas atau dokumen legalisir. Jadi perlu dicatat ini Bapak Ibu semuanya yang bertanya apakah yang di-scan itu adalah legalisir atau yang asli. Jadi yang di-scan itu adalah yang asli dengan ukuran maksimal 200 KB per dokumen, rapi, terbaca, dan jelas. Itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kedua adalah pemberkasan yang kedua yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga adalah bahwa untuk pemberian nama pada file, setiap file itu adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kecuali ada ketentuan lain oleh PI itu sendiri. Nah, yaitu yang pertama adalah nama kamu, kemudian underscore jenis file, kemudian di PDF-kan. Misalnya untuk dokumen kartu keluarga itu nama kamu, misalnya Ibrahim underscore kakak, kemudian di PDF-kan. Begitu juga dengan ijazah S1, kemudian dokumen yang lainnya. Nah, ikuti petunjuk P1 tentang pengiriman dokumen digital. Jika PI masih meminta berkas manual, siapkan juga dokumen legalisirnya. Jadi ketika diminta berkas manual, jadi harus disiapkan ini selain dokumen aslinya, kemudian disiapkan juga legalisirnya. Nah, kemudian pemberkasan yang ketiga. Jika ada perbedaan data, yaitu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan lain-lain, selesaikan terlebih dahulu mulai dari sekarang, sebelum waktu pemberkasan dimulai. Jika ada beda status nikah, pastikan diubah sebelum dikirim, atau bisa dibiarkan saja apa adanya. Nanti akan ada waktu untuk updating data keluarga, masa kerja, dan lain-lain saat sudah jadi PNS. Jadi Bapak Ibu semuanya yang masih ada kesalahan nama di kartu keluarga, KTP, atau ijazah, atau ada kesalahan tanggal lahir atau tempat tanggal lahir, jadi mulai sekarang Bapak Ibu semuanya selesaikan dulu sebelum pemberkasan dimulai. Nah, jika ada beda status nikah pun, jadi pastikan diubah dulu sebelum dikirim. Atau nanti Bapak Ibu semuanya juga bisa updating data ketika sudah jadi PNS. Jadi bisa biarkan saja dulu, nanti akan ada waktu untuk updatingnya terkait data keluarga, masa kerja, dan lain-lain saat jadi PNS. Nah, itu pemberkasan hal yang ketiga yang harus diperhatikan dalam pemberkasan. Nah, hal yang keempat yang harus diperhatikan adalah terkait dengan bahwa BKN dan PI tahu jika penamaan tempat lahir tidak seragam, itu bisa yang menggunakan nama kabupaten atau kota, ada yang menggunakan nama desanya, kelurahannya.
Jadi jika dalam ijazah, kartu keluarga, dan lain-lain masih pakai nama desa atau kecamatan, kelurahan, let them as they are. Jadi kemudian dokumen lain yaitu SKCK, sehat jasmani rohani, STR, dan lain-lain harus dalam masa aktif saat diunggah. Jadi ini harus diperhatikan nih Bapak Ibu semuanya. Jadi dokumen SKCK, sehat jasmani rohani, STR itu dan lain-lain itu harus masih memiliki masa aktif pada saat diunggah itu. Jadi dihitung, usahakan 1 bulan ke depan itu masih memiliki masa aktif yang berlaku. Jadi kalau memang udah misalnya dalam seminggu 2 minggu lagi udah ada aktif, masa aktifnya udah selesai, jadi harus dibuat ulang Bapak Ibu semuanya untuk menjaga pemberkasan ini. Jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian hal selanjutnya yang diperhatikan juga adalah bahwa pada anak lampiran ketiga Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tertulis nomor induk kepegawaian NIK yang seharusnya NIK itu adalah nomor induk kependudukan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan pemberkasan, jadi jangan berandai-andai atau cari informasi pada sumber yang tak jelas. Lihat website, media sosial BKN atau instansi terkait. Jadi jangan berandai-andai atau percaya dengan hal-hal yang tidak jelas atau yang belum tentu benar. Nah, bagaimana dengan ini anak lampiran 3 Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada anak lampiran 3 Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, di sini ada daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini nanti yang akan Bapak Ibu print pada saat pengisian daftar riwayat hidup di sistem. Nah, Bapak Ibu juga bisa menonton video saya sebelumnya sudah membahas terkait dengan teknis pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini nomor induk kepegawaian yang di sini itu yang dimaksud adalah nomor induk kependudukan, bukan kepegawaian. Jadi perhatikan nih Bapak Ibu semuanya. Jadi biar tidak ada pertanyaan lagi, nomor induk kepegawaiannya bagaimana? Kemudian apakah ini NIK ini adalah kependudukan? Jadi ini adalah nomor induk kependudukan. Nah, untuk bintang-bintang ini adalah ada keterangannya bahwa ini adalah harus ditulis dengan huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Jadi nanti ketika Bapak Ibu semuanya sudah print, udah isi di sistem, nanti ada nama kita yang langsung otomatis tertulis di sini pada saat kita print. Nanti kita juga akan tulis tangan di sini menggunakan huruf kapital dan tinta hitam. Nah, ini adalah anak lampiran 3. Nah, ini adalah lanjutannya untuk anak lampiran 3. Di sini ada terkait dengan pendidikan kita, riwayat pendidikan, kemudian ada akreditasi di tiap perguruan tinggi atau sekolah kita, kemudian tempatnya di mana, nomor ijazah, tanggal ijazah, pejabat penanda tanganan, kemudian gelar depan kita atau gelar belakang kita. Kemudian ada kursus latihan di dalam dan luar negeri. Jadi ini harus Bapak isi, kalaupun ada, kalau tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian riwayat pekerjaan, ini juga adalah riwayat kepangkatan dan golongan ruang penggajian. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa diisi di sini di anak lampiran 3 di BKN nomor 14 tahun 2018. Nah, selanjutnya di sini anak lampiran 3 juga ada tanda jasa atau penghargaan. Jika Bapak Ibu semuanya ada tanda jasa atau penghargaan bisa isi di sini. Kemudian ada riwayat keluarga, istri, suami, anak, orang tua kandung. Jadi harus perhatikan Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya ini ada saudara kandung, ada Bapak Ibu mertua, kemudian ada keterangan organisasi. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya ada organisasi yang diikuti selama kuliah atau selama kegiatan organisasi atau apa bisa di input di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada keterangan lainnya juga. Jadi ini adalah terkait dengan surat keterangan catatan kepolisian,
surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba, keterangan lain yang dianggap perlu. Jadi Bapak Ibu semuanya diisi, kemudian di akhir lampiran ini nanti Bapak Ibu semuanya yang membuat daftar riwayat hidup ini tanda tangan di sini, kemudian ini ada keterangannya juga pada bagian bintang 1 harus ditulis dengan tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Kemudian pada bagian 2 diisi hanya jika CPNS atau PNS atau pensiunan PNS. Jadi yang ada keterangan kedua itu dijelaskan di catatan di bawahnya Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya ini adalah anak lampiran 4. Jadi anak lampiran 4 ini di peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 itu terkait dengan surat pernyataan yang 5 poin itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ini yang Bapak Ibu semuanya diisi. Nah, untuk tanda tangan menggunakan materi ini karena materinya sekarang adalah menggunakan 10.000, jadi Bapak Ibu semuanya menggunakan yang 10.000 untuk tanda tangan surat pernyataannya. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberkasan adalah pastikan isian DRH adalah valid. DRH itu apa? Daftar riwayat hidup, baik di sistem maupun pada saat kita print out nanti, pastikan yang kita isi adalah valid. Nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, kabupaten kota, sekolah kita di mana, nomor ijazah dari SD sampai akhir. Kemudian keluarga inti, yaitu suami atau istri, anak, riwayat pekerjaan, prestasi jika ada, dan lain-lain semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya harus perhatikan nih hal-hal yang diisi di daftar riwayat hidup itu harus valid dan benar Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu semuanya pegang. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu semuanya. Nah, hal-hal berikutnya yang terakhir adalah terkait dengan data sekunder. Jadi selain datamu tadi dalam dokumen resmi yang masih salah, misalnya status kawin, nama orang tua pasangan, dan lain-lain, biarkan saja, nanti bisa diperbaiki saat sudah jadi PNS. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau dokumen sekunder, dokumen tambahan, selain itu dalam dokumen resmi yang masih salah, misalnya status kawin, nama orang tua pasangan, itu bisa diperbaiki ketika menjadi PNS Bapak Ibu semuanya. Nah, itu 7 hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu semuanya, baik itu yang lolos CPNS maupun P3K untuk pengisian daftar riwayat hidup. Jadi Bapak Ibu semuanya harus benar-benar perhatikan terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup itu sendiri, pemberkasan juga. Jadi gambaran pemberkasan yang tadi itu adalah CPNS 2019, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa jadi referensi Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk 2021 silakan tunggu pengumuman instansi setelah pengumuman pasca sanggah, yaitu tanggal 4 sampai tanggal 6 Januari 2022, atau nanti instansi yang baru pengumuman hasil SKB-nya bisa menyesuaikan. Jadi Bapak Ibu semuanya mulai dari sekarang siapkan berkas dokumen yang diperlukan untuk pemberkasan. Jadi untuk beberapa dokumen juga harus dibuat setelah pengumuman itu dikeluarkan Bapak Ibu semuanya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemberkasan, persiapan pemberkasan untuk calon ASN, CPNS, dan P3K tahun 2021. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.